Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 24. Berdasarkan firman Tuhan ini, tema renungan kita adalah tingkatkan IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia pendidikan, ada istilah IPK, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif. Setiap orang tua maupun guru mengharapkan agar IPK anaknya meningkat tiap-tiap tahun. IPK adalah sesuatu pencapaian yang diraih oleh peserta didik atau murid-murid di sekolah maupun di perguruan tinggi. Secara rohani, Tuhan juga mengharapkan agar anak-anaknya meningkat dalam IPK, yaitu iman, pengharapan, dan kasih menjelang kedatangannya kembali. Ketika surat Ibrani dituliskan kepada jemaat mula-mula, keadaan mereka sangat sulit karena adanya penganiayaan dan penderitaan. Ditambah lagi adanya pengajar sesat yang berusaha mengacaukan iman mereka agar mereka kembali kepada kepercayaan awal di luar Kristus. Maka surat Ibrani ditulis untuk menunjukkan atau menyatakan keunggulan Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan yang jauh lebih unggul daripada semua tokoh-tokoh yang pernah hadir dalam sejarah dunia, yaitu para nabi, imam, dan raja-raja, bahkan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Kristus Yesus memiliki superioritas karena Dia memiliki dua natur, yakni manusia dan Allah. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang sudah membuka jalan yang baru dan hidup bagi setiap orang yang percaya. Dialah jalan satu-satunya, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup itu. Jadi jangan pernah ragu mempertuhankan Yesus. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Yesus. Ada 3 hal yang harus kita tingkatkan, yakni yang pertama, tingkatkan iman. Ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Menghadap Allah merupakan hak istimewa, saudara-saudara. Dalam perjanjian lama hanya imam besar yang bisa menghadap Allah di ruang maha kudus. Itu pun hanya sekali setahun. Tetapi oleh karena pengudusan Kristus, sekarang kita boleh datang kepada Allah dengan kesucian hati dan iman yang teguh. Jadi karena itu, mari kita tingkatkan iman, sebab tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bagaimana meningkatkan iman? Bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam firman, serta lakukanlah sesuatu yang sesuai dengan iman saudara. Kedua, tingkatkan pengharapan. Ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam masa penantian, banyak orang yang menyerah karena tidak sabar atau tidak tahan menderita. Tetapi kita mempunyai dasar untuk berharap, yaitu adanya janji Tuhan serta
kesetiaan Tuhan. Tokoh-tokoh iman atau saksi iman menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mereka tetap tekun dalam pengharapan. Mereka tetap memandang kepada Kristus yang akan datang. Hidup kita tidak lagi terikat dengan masa lalu. Jika tidak ada pengharapan, maka pastilah rasanya kosong, hampa, gelap. Bahkan kita disebut sebagai orang yang malang. Tapi orang yang berpengharapan akan menjalani hidup dengan semangat atau gairah. Ketiga, tingkatkan kasih. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Persekutuan yang baik dan sehat, di dalamnya harus ada ketersalingan. Saling yang bersifat positif, saling mengasihi, saling menopang, saling mendoakan, saling menasihati, dan lain-lain. Seharusnya tidak ada lagi tempat bagi egosentris, hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Bukan lagi aku, tetapi kita. Dan perhatikan bahwa fokus dari kasih adalah memberi atau berbuat kebaikan, bukan hanya menerima. Pertanyaannya, apa yang aku buat atau aku berikan untuk menyenangkan Tuhan? Di mana kita bisa menerapkan kasih? Tentu di mana saja kita bisa menerapkan kasih. Mulai dari keluarga kita sampai kepada segala suku-suku bangsa. Oleh karena itu, menjelang kedatangan Kristus kembali, mari kita tingkatkan IPK, iman, pengharapan, dan kasih kita terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus kiranya kami dimampukan untuk dapat melakukan dalam tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan Tuhan terus memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.